Pria bernama Im Kyu-nam alias Kyu-nam adalah seorang sersan Korea Utara. Dia saat ini berada di mes tentara, yang mana ketika para tentara tengah tertidur lelap, dia mengendap-endap keluar dari mes menuju ke jalan setapak. Usut punya usut, ternyata dia tengah membuat peta pelarian dari Korea Utara untuk melewati zona demilitarisasi menuju ke Korea Selatan. Ia menggambar setiap peta ranjau yang bertebaran di sana, serta dia membuat pancang-pancang dari kayu yang berguna sebagai penanda jalan. Ia buru-buru pulang kembali ke mes ketika hari sudah menjelang pagi. Dia sudah mencicil pemetaan itu berhari-hari lamanya setiap malamnya. Keesokan harinya, ia bersama dengan ketiga rekannya ditugaskan untuk menyisir zona demilitarisasi. Ketika temannya bergumam bahwa hari itu akan segera masuk ke musim hujan, ia merasa kecewa karena jika hujan turun, pancang-pancang kayu yang ia tancapkan pasti akan hanyut terbawa aliran air hujan. Maka sia-sia saja usahanya untuk kabur. Tiba-tiba, mereka dikejutkan oleh seekor babi hutan yang mati terkena ranjau darat. Mereka pun memasak babi itu untuk dimakan bersama-sama. Namun sayangnya ketika mereka mau menyantap babi itu, mereka ketahuan oleh komandan mereka dan disuruh untuk mempersembahkan babi itu untuk para petingginya. Mereka akhirnya hanya dapat sebagian kecil porsi saja. Kyu-nam ditanya-tanya oleh teman-temannya rencana dia setelah kabur. Ia hanya berharap untuk bisa melanjutkan hidup saja dengan sebaik-baiknya tanpa terkekang oleh orang lain. Kyu-nam melanjutkan aktivitasnya dengan pos malam, sembari ia mendengarkan radio Korea Selatan yang tengah menyiarkan acara berbagi kehidupan. Ia membayangkan betapa inginnya ia bisa hidup normal bersama dengan keluarganya, termasuk ketika ia flashback mengingat kembali ketika ia hidup bersama ayah ibunya dan ia punya cita-cita masa kecil. Namun lamban laun ayah dan ibunya berpisah satu persatu. Temannya yang bernama Kim Dong-yu memergoki rencana Kyu-nam untuk kabur ke Korea Selatan. Ia pun ingin meminta diajak oleh Kyu-nam, namun Kyu-nam menolaknya dan mengancam Dong-yu jika ia melapor ke atasan. Malamnya ketika tidur, Dong-yu telah hilang. Sontak semua pasukan mencari Dong-yu yang dianggap telah membelot. Kyu-nam yang tahu ke arah mana Dong-yu kabur, lantas menemukannya tengah berusaha melintasi pagar duri. Tapi mereka berdua dipergoki oleh satu kompi pasukan, dan mereka berdua ditangkap dan dianggap sebagai pembelot dua-duanya. Lee Yun-sang, salah satu petugas penyidik militer Korea Utara, mendatangi mes militer di zona demilitarisasi. Ia kemudian membawa Kyu-nam untuk diajak olehnya sendiri dan membebaskan Kyu-nam dari hukuman di mes militer. 임규남 중사는 왜 처벌을 받아야 되나? 두 사람은 둘이나 발생하였소 하고 보고하는 것이 좋겠습니까? 아님 Dan ternyata Kyu-nam dan Yun-sang telah saling mengenal. Seakan reuni, mereka berdua berada dalam satu mobil. Diketahui bahwa ayah Kyu-nam merupakan supir pribadi keluarga Yun-sang, dan Yun-sang pun memperlakukan Kyu-nam sama seperti ayahnya, bak seorang supir pribadinya. 내가 우리 집 운전수 할 때는 어찌나 평탄평안했던지 칼 싸는 거를 제일 좋아했어.
Yun Sam mengajak Q6 ke acara jamuan oleh komandan divisi. Di sana, Q6 akan ditampilkan sebagai pahlawan yang berhasil menangkap pembelot. Ia pun mendapatkan promosi jabatan menjadi ajudan komandan dan akan dipindahkan ke markas utama. 공로가 있다면 그것은 사단본부에 배치됐어. 사단장직 속보자. 여기서 뭐라는 말입니까? 계속 군생활 하라. 너 나가. Awalnya Q6 merasa tidak siap karena dengan bergabung ke markas utama, ia akan menjadi lebih sulit untuk kabur ke Korea Selatan. Tapi, ia sudah terpojok oleh Yun Sang yang sama sekali tidak membolehkan Q6 kembali ke mes, walaupun sementara saja. Meski begitu, Q6 memutar otak mencari ide lain untuk tetap bisa kabur meski lewat jalan lain. 갑작스러워. 뭘 두고 왔는데? Q6 diajak oleh seorang petugas untuk mengurus dokumen-dokumen pemindahan tempat tugas. Saat petugas mengurus berkas lain, Q6 mencuri-curi cara untuk mendapatkan kartu akses militer yang bisa ia gunakan sebagai pengenal identitas sebagai ajudan komandan yang memiliki kedudukan agak tinggi. Ia berusaha membuat kartu tersebut sesegera mungkin supaya ia lebih punya power dalam usahanya untuk kabur. Setelahnya, ia mendatangi pos pemantauan markas untuk melihat jalan yang bisa ia gunakan untuk keluar dari markas. Setelahnya, ia memanfaatkan keadaan salah satu komandannya yang tengah mabuk untuk Q6 bawa supaya Q6 bisa melewati pos penjagaan tanpa diperiksa. Berhasil keluar dengan aman, Q6 mengedrop komandannya di tengah sawah. Kemudian, ia melanjutkan perjalanan dengan mobil. Namun di tengah jalan, ia bertemu dengan polisi zona demilitarisasi dan diinterogasi kenapa ia bisa berkendara seorang diri. Beruntung, Q6 sudah membuat kartu akses militer sebelumnya. Ia memanfaatkan itu sebagai alasan bahwa ia adalah ajudan komandan yang tengah ditugaskan untuk sebuah misi rahasia. Awalnya, sempat curiga, akhirnya polisi demilitarisasi percaya Q6 tengah menjalani misi rahasia setelah Q6 bercerita tentang pembelot bernama Dong Hyu. Q6 lalu dibawa ke markas polisi militer di mana Dong Hyu ditahan di sana. Dengan memanfaatkan status palsunya, Q6 membawa Dong Hyu seorang diri dengan alibi sebagai bagian dari misi rahasianya. Q6 berharap bisa membawa serta Dong Hyu untuk kabur ke Korea Selatan. Q6 sempat dicurigai oleh seorang komandan polisi militer setelah dia mencocokkan tanda tangan Q6 dengan salah satu bukti kaburnya Dong Hyu, yaitu peta ranjau. Karena itulah, Q6 tidak bisa membawa Dong Hyu seorang diri. Di jalan, komandan polisi militer iseng-iseng menelpon temannya di markas utama dan menemukan fakta bahwa tidak ada perintah misi rahasia untuk prajurit bernama Q6. Q6 membuat alasan bahwa orang yang menyuruhnya menjalankan misi ini adalah seorang perwira bernama Yun Sang. Tapi setelah komandan polisi militer mengkonfirmasi, Yun Sang jadi tahu bahwa Q6 hendak melarikan diri, sehingga dia memerintahkan polisi militer untuk mengembalikan Q6 ke markas utama. Merasa dalam ancaman kembali ke markas, Q6 akhirnya bertindak dengan mengganggu sopir. Ia dibantu oleh Dong Hyu setelah komandan polisi militer ikutan mengeluarkan senjata. Pergumulan hebat pun terjadi hingga membuat mobil yang mereka naiki menjadi oleng dan menggelinting hebat. Sopir tewas, beruntung Q6 dan Dong Hyu masih bisa bertahan. Namun mereka berdua harus berlindung diri di balik mobil karena pasukan Yun Sang datang
dan membredel mereka dengan tembakan senjata. Setelah berhasil mengelabui para pasukan Yunsang, Q6 dan Dongyu kabur dengan menceburkan diri ke jurang. Sampailah mereka pada sebuah semak belukar, di mana mereka ditemukan oleh sekelompok pemberontak lain. Awalnya, mereka akan ditembak mati. Namun karena Dongyu tahu seorang bocah bernama Sanggu tengah ditahan di penjara polisi militer, mereka pun membiarkan mereka berdua hidup dan mengajak mereka berdua untuk membebaskan Sanggu karena Sanggu adalah anggota keluarga para pemberontak. Malam harinya, ketika Q6, Dongyu, dan para pemberontak membuat rencana di tempat persembunyian, tiba-tiba mereka dikepung oleh pasukan Yunsang. Q6 dan Dongyu yang membuat pengalih perhatian pun dikejar-kejar sambil ditembaki oleh sekompi pasukan. Dongyu bahkan sempat tertembak di bagian kakinya hingga kesulitan untuk bergerak lari. Sampai pada saat mereka dikepung, para pemberontak muncul untuk membantu mereka berdua. Yunsang yang memantau berburuan dari kejauhan nampak marah dengan kelakuan anak buahnya. Q6 dan Dongyu memutuskan untuk kembali ke mes perbatasan. Mereka mengambil keputusan itu karena mereka takut jika mengambil jalur yang baru, mereka akan terkena ranjau. Oleh itu, mereka memilih jalur yang telah mereka tandai sebelumnya. Setelah berliku-liku, Q6 dan Dongyu berhasil menyusup kembali ke dalam pasukan mes perbatasan. Yunsang memerintahkan semua prajurit di mes untuk mencari Q6 dan Dongyu. Ketika pergerakan pasukan tersebut, Q6 dan Dongyu memanfaatkan keadaan dengan cara mereka mengambil rute kabur. Namun, ketika berada di pagar berduri, Dongyu malah mengais tanah terlebih dahulu untuk mendapatkan liontin yang akan dijadikan sebagai hadiah untuk ibunya. Karena kelamaan menggalinya, Dongyu tertembak dan sebelum detik-detik kematiannya, ia sempat menitipkan liontin itu kepada Q6. Q6 akhirnya harus melanjutkan kaburnya seorang diri. Kompasnya sempat rusak karena tertembak sniper Yunsang. Namun, ia tetap berhasil menemukan arah ke selatan dengan menempatkan sinyal radio. Hingga akhirnya, ia berhasil sampai di ladang ranjau. Namun, karena malam itu hujan telah turun dengan deras, patok-patok tanda yang telah ia buat menjadi rusak semua. Dengan tekad yang bulat, walaupun tanpa penunjuk tanda, Q6 bergerak melewati ladang ranjau hingga akhirnya berhasil mencapai ladang hijau perbukitan yang dekat dengan perbatasan dengan Korea Selatan. Tapi Yunsang tiba-tiba datang dan menodong Q6 dari belakang. Sempat terjadi cekcok, akhirnya mereka baku hantam. Q6 sempat berhasil melanjutkan jalan setelah berhasil menjotos Yunsang hingga terkapar. Tapi saat dia mengakses telepon ke militer Korea Selatan, ia pun ditembak oleh Yunsang hingga terpincang-pincang. Q6 berusaha merangkak sampai ke garis perbatasan, di mana Yunsang tinggal satu tembakan lagi bisa menewaskan Q6. Namun Q6 berhasil menyentuh garis perbatasan dan dirinya diselamatkan oleh tentara Korea Selatan.
Setahun kemudian, Kyunam melanjutkan hidup di Korea Selatan dengan membangun bisnis travel. Ia juga menyerahkan Yeontin Dongyu untuk ibunya. Ia merasa gembira setelah proposal bisnisnya diterima oleh bank. Dan Kyunam pun kini merasa lega setelah semua perjuangan kabur dari Korea Utara berbuah manis. Dan film pun selesai.